Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlilah, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan, jurusan peternakan. Pada video kali ini yang tidak lama, berdurasi lama tapi penuh makna, saya akan membahas mengenai tentang pemilihan media penyuluhan, mata kuliah media penyuluhan. Mata kuliah media penyuluhan diampu oleh dosen yang pertama, Bapak Yudi Rustandi, SST MSI, yang kedua, Bapak Andi Warnaen, SST MIKOM, yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Ugi Romadi, SST MSI. Dalam pemilihan media penyuluhan, ini saya ibaratkan bahwasanya saya akan melakukan rencana implementasi penyuluhan dengan topik penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak ruminansia. Yang pertama opsinya yaitu membuat silase, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan daya tahan simpan yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas. Sedangkan penyuluhan yang kedua yaitu amoniasi jerami dengan tujuan meningkatkan daya cerna jerami dan meningkatkan palatabilitas dari jerami. Seperti kita ketahui bahwasanya jerami mempunyai nilai kadar nutrisi yang sangat rendah dengan protein 4%, dan bila dilakukan amoniasi ataupun silase menggunakan jerami, menurut teori dapat meningkatkan kadar protein menjadi 2% sehingga menjadi 7%. Mengapa penyuluhan tentang pengolahan teknologi pangan sangat penting? Karena mengingat kondisi peternakan sekarang di mana kebutuhan pakan sangat krusial. Jika ternak ataupun peternak sulit mencari makan, maka hasil produktivitas dari ternak akan menurun disebabkan oleh negatif energi balance ataupun kebutuhan dasar ternak yang belum terpenuhi. Sebelum kita memilih suatu media penyuluhan, maka materi pemilihan media penyuluhan seperti yang saya tampilkan pada slide, media memiliki keunggulan masing-masing, maka pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Harapannya supaya media dipilih dapat mempercepat atau mempermudah pencapaian tujuan penyuluhan. Penyampaian pesan, penyuluhan merupakan penggabungan penguasaan antara ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, dan seni, sehingga sasaran terpengaruh. Sifat kognitifnya akan mulai tumbuh untuk mencerna sebuah materi, termotivasi dan mau mengadopsi inovasi yang kita berikan. Karena itu, untuk setiap tujuan yang berbeda, diperlukan media yang berbeda baik dari segi isi materi maupun kemasan dan segi perlakuannya. Sehingga media yang kita gunakan sangat memiliki pengaruh ataupun cocok dengan situasi kondisi petani dan dapat diterimanya. Sehingga adopsi dari penyuluhan yang akan dilaksanakan mengenai teknologi pengolahan pakan ternak ruminansia, peternak dapat mengerti serta dapat mengimplementasikan. Dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan sesuai dengan teori ada 4 opsi. Yang pertama yaitu demonstrasi, bisa dikatakan sebagai praktek, bermaksud tujuannya untuk mendemonstrasikan seperti praktek seharusnya seperti ini, cara pembuatannya, prosedurnya mulai urut dari 1 sampai selesai. Yang kedua yaitu media tidak asing, artinya media tidak asing sudah biasa di kalangan petani sehingga petani tidak sulit ataupun dapat menerima media. Petani merasa sudah akrab, misalnya seorang penyuluh yang sudah terbiasa menggunakan peta singkep. Yang ketiga yaitu penjelasan lebih konkret, artinya lebih nyata, langsung praktek, atau bisa dikatakan sebagai perumpamaan. Artinya ingin memberi gambaran ataupun penjelasan yang lebih konkret, jelas, misalnya dalam memberi penjelasan tentang bentuk fisik hama mengganggu tanaman. Adapun prosedur pemilihan media menurut buku ajar media penyuluhan, yang pertama yaitu menetapkan pesan dan teknologi sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya alat, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu tujuan yang hendak dicapai, maksudnya tujuan yang ingin dicapai menggunakan dengan media. Yang keempat yaitu yang pastinya perhitungan tentang finansial, yaitu biaya dari menggunakan media tersebut.
Selanjutnya ada bagan yang pertama dan yang kedua merupakan prosedur pemilihan media. Yang pertama yaitu menurut model bagan arus dari Gagne dan Riser dalam Sadiman 1986. Bisa dilihat bahwasanya alurnya juga tidak begitu ribet, maksudnya itu ada alur-alur tersendiri yang menyocokkan dengan sikap verb dan sikap verbalnya. Yang kedua yaitu prosedur lain menurut teori Weber-Schumann dalam Sadiman 1986, di mana media tersebut ditampilkan serta dianalisis saat akan digunakan, proporsinya ataupun tepat atau tidak digunakan pada petani. Sebelum kita masuk pada pelaksanaan penyuluhan, maka di sini penyuluhan yang bertema pengolahan teknologi pakan ternak ruminansia, ini saya plotkan bahwasanya memilih media yang pertama yaitu kontrol nama media atau nama media yang saya jadikan opsi, yaitu ada media televisi, video atau LCD, buku atau brosur, simulasi, dan audio. Bahwasanya video dan LCD digunakan untuk alat bantu penyampaian materi. Artinya ada 4 media yang akan saya gunakan nantinya jika penyuluhan. Yang pertama yaitu video LCD, buku atau brosur. Yang ketiga yaitu audio dan template. Bisa dilihat bahwasanya mempunyai alasan masing-masing mengapa saya harus menggunakan media tersebut dalam rencana penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak ruminansia. Pada slide ini kita sudah mulai menentukan media dan alat apa yang dibutuhkan nantinya untuk melaksanakan proses penyuluhan tentang materi pengolahan pakan. Yang pertama untuk pembuatan silase, yaitu untuk demonstrasinya atau prakteknya kita menggunakan hijauan segar atau kering. Bisa dipilih dari hijauan rumput gajah ataupun dari hijauan lain. Yang kedua yaitu bahan aditif, maksudnya yaitu bakteri starter yang umumnya yaitu menggunakan E4. Yang ketiga yaitu dedak. Kemudian yang keempat molasses. Yang kelima chopper atau pemotong rumput, dan yang terakhir yaitu drum sebagai bahan untuk proses fermentasi. Yang kedua yaitu dalam praktek amoniasi jerami media pembuatan, yang pertama yaitu kita bentukkan jerami, yang kedua yaitu garam, 3 dedak, yang keempat molasses, kelima bahan aditif seperti tadi E4 ataupun starter lainnya, yang keenam adalah air. Sedangkan materi penyampaian materi menggunakan media brosur, LCD, video, pengeras suara, dan audio visual. Dasar pertimbangan saya memilih sebuah media tersebut, yang pertama untuk buku ataupun brosur, karena sifatnya yang portable dan praktis bisa dibawa kemana-mana, sehingga jika peternak mau praktek bisa melihat buku serta dijadikan sebagai prosedur untuk mengingat saat penyuluhan kemarin. Yang kedua yaitu LCD. LCD ini saya pakai untuk mendukung dan memperjelas informasi atau pesan pada buku, penampilan pada slide. Karena terbatasnya papan tulis ketika kita menyuluh, maka LCD bisa digunakan sebagai alternatif yang begitu bagus untuk penyuluhan di tingkat kelompok. Yang ketiga yaitu pengeras suara. Kita tahu sendiri bahwasanya jangkauan suara manusia tidak begitu keras jika penyuluhan dilaksanakan secara kelompok, maka dibutuhkan alat untuk sebagai pengeras suara. Karena kejadian teknis dilakukan di luar ruangan, tetap memerlukan pengeras suara supaya penyampaian dari materi dengan jelas. Yang keempat yaitu simulasi ataupun praktikum template. Ini memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada peserta penyuluh untuk memberikan dan merangsang sifat aspek kognitif yang begitu tinggi, yang terutama di psikomotoriknya untuk menyampaikan serta mempraktikannya. Karena video kali ini hanya membahas mengenai media apa yang akan dipilih, tidak sampai ke keseluruhan tahap-tahapan ketika akan melaksanakan
metode ataupun penerapan sebuah penyuluhan. Maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu pemilihan media. Pemilihan media harus bijak untuk memperoleh hasil tujuan secara maksimal. Artinya tergantung dari pengalaman dari seorang penyuluh. Yang kedua yaitu dasar pertimbangan. Media yang dipilih dipertimbangkan mempunyai dampak kognitif yang tinggi. Dan kesimpulan yang ketiga, media yang digunakan dalam penyuluhan rencana yang akan dilaksanakan yaitu buku, brosur, LCD, pengeras suara, dan bahan praktek. Untuk kesimpulan yang kelima yaitu hasil yang diharapkan. Peternak mampu membuat silase dan amonesia jerami sebagai pakan ternak yang bernilai nutrisi serta baik dan tidak berbahaya.